Mendung, mendung. Iya. Ih, hangat tuh, Mbak. Ini Mbak Dinda, ada nggak Mbak Dinda ya? Mbak Dinda, halo? Pak Taufik dari wilayah sudah ada belum perwakilan? Berarti belum ya, Pak? Belum ada namanya ya? Iya. Isi nama. Peserta baru 35. Ini saya izin lagi ya, nanti kehujanan. Nanti itu tuh. Kenapa? Makan, makan.
Pak Mohi sudah hadir ini Pak, sudah hadir di grup ini. Baik, Bapak Ibu, kita mulai acara kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pais Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Amah Burhanuddin MPDI. Yang terhormat Bapak Kasih Pais Kemenak Probolinggo, Bapak Muhammad Sugianto yang kami hormati, juga Bapak narasumber, baik narasumber utama maupun narasumber pendamping yang kami hormati pula, serta Bapak Ibu, Bapak pengawas maupun guru-guru PAI se-Jawa Timur, sahabat literasi yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa di acara yang sangat luar biasa, yaitu acara BIMTEK Pais Berkarakter yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal indikator ya. Dari 8 indikator kita akan membahas tentang indikator yang ke-8, yakni terus berprestasi. Para sahabat literasi dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan membersamai panjenengan semua. Alhamdulillah ditemani oleh seorang sahabat moderator yang luar biasa dari guru pendidikan agama Islam dari Surabaya, yaitu Ibu Lulu. Kami sapa Ibu Lulu. Assalamualaikum Ibu Lulu. Waalaikumsalam Pak Taufik. Oke, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, Alhamdulillah. Lulu, kita pada hari ini akan membersamai para sahabat literasi, baik yang berada di channel YouTube Narasi 7 maupun yang ada di Zoom pada kali ini. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini bisa lancar, Ibu, ya, Amin, bersamai amin. para sahabat literasi. Baik, Ibu, apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari pertemuan pada kesempatan hari ini kita buka dengan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan sahabat literasi dimanapun Anda berada, baik online maupun yang nanti akan mengulang melalui rekamannya, mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah yang kita bacakan bersama tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada kita semua. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, Ibu Bapak sahabat literasi yang dimuliakan oleh Allah, saya selaku moderator akan memimpin doa agar pertemuan melalui Zoom ini semakin sukses, semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada sore hari ini kami bertemu di acara BIMTEK PAIS Literasi PAIS Berkarakter ini, ya Allah. Mudah-mudahan kami minta kepada Engkau, berilah kelancaran acara ini dan berilah kami kekuatan untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat, mampu terus berprestasi, sehingga kami dalam dunia pendidikan ini mampu menularkan kepada anak-anak didik kami untuk terus berprestasi pula. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Amin. adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalam al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, sahabat literasi dimanapun Anda berada. Memasuki acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kasipais Kemenak Probolinggo, Bapak Muhammad Sugianto. Kami menyapa terlebih dulu. Assalamualaikum Bapak Kasipais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat Pak Taufik. Alhamdulillah Bapak, kami pada sore hari ini meminta pada panjenengan untuk memberikan sambutan agar suasana lebih hangat pada sore hari ini. Kami persilakan pada Bapak. Terima kasih Pak Taufik, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kabid Pais Dr. Ahmad Burhanuddin MPDI. Mungkin sudah hadir ya atau belum ini. Kemudian para narsum. Yang pertama adalah Pak Muhasum SPDI MA, pelopor PAIS berkarakter dari Kabupaten Tuban. Beliau pengawas yang ini kayaknya di Kabupaten Tuban orang yang lincah kata kasihnya, orang yang kreatif. Moga-moga nantinya di acara Zoom ini memberikan ilmu-ilmu sebagai aspirasi bagi teman-teman guru PAI yang hadir di dalam Zoom ini. Yang kedua, perwakilan dari kabupaten kami yaitu Bu Nur Hasanah SPDI. Beliaunya penggiat literasi juga, termasuk juga insya Allah sudah lulus guru penggerak juga Bu Nur. Ini alhamdulillah beliaunya juga aktif sekali, aktif di penulisan juga, di Kompas juga, Kompas Mania juga. Saya bersyukur beliaunya juga dijadikan narsum pada kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di era digital saat ini memang penulisan itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Karena
pengalaman kami sendiri waktu kami ini tugas masih di Kanwil, di Humas, banyak kegiatan-kegiatan kadang tidak terlaporkan atau diekspos di 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 website kita. Eh, Acara ini saya sangat sangat gembira karena paling tidak baik itu penulisan karya ilmiah dan penulisan-penulisan lainnya bisa diajarkan di sini. Saya yakin dan percaya bahwa peserta Zoom ini adalah orang-orang yang ingin belajar, ingin maju, ingin terus berkreasi, ingin mengisi PAIS berkarakter ini. Makanya kami berharap ke para guru PAI yang ikut, baik itu guru PAI sendiri, pengawas maupun yang lainnya, bisa menyimak ilmu-ilmu yang sudah disampaikan nantinya oleh para narsum. Saya yakin kedua ini sudah berkompeten di bidangnya masing-masing, terutama Pak Muasum ini karena beliaunya juga pengawas, juga orangnya lincah dan tadi saya sempat sempat berkomunikasi dengan kasihnya, sangat berkompeten sekali beliaunya. Saya berharap Pak Muasun memberikan ilmunya kepada kami semua agar kami ke depan itu bisa lebih baik, Pak, terutama dalam literasi nantinya. Karena saya yakin kalau ini dilakukan secara masif, saya yakin Jawa Timur jadi yang terbaik. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia, teman-teman Kanwil, teman-teman di 4 daerah, 6, Madiun, Pasuruan, dan Probolinggo. Kami ucapkan terima kasih. Semoga acara ini terus menjadi suatu rutinitas yang bisa menambah wawasan dan keilmuan bagi kita semua. Kira-kira itu sambutan dari kami. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak kasih yang motivasinya luar biasa yang diberikan kepada para partisipan yang berada di ruang Zoom ini agar kita semua para pegiat literasi ini tetap semakin maju, semakin berkreasi dan juga semakin masif menggiatkan literasi di Jawa Timur, bukan secara umum di negara kita Indonesia. Sahabat literasi dimanapun Anda berada, orang boleh pintar setinggi langit, namun kalau ia belum menulis, dia akan tenggelam dalam hidup ini. Sahabat literasi dimanapun Anda berada, mari kita simak berikutnya, yaitu narasumber yang pertama yang akan menyampaikan tentang BIMTEK PAIS berkarakter pada sore hari ini yang endingnya nanti panjenengan semua diharapkan memiliki karya yang ber-ISBN, karya yang inovasi, yang semakin membuktikan bahwa kita sebagai pengawas maupun guru PAI ini terus melakukan inovasi, terus melakukan prestasi. Sahabat literasi dimanapun Anda berada, kami menyapa narasumber yang akan menyampaikan perihal karya yang insya Allah pasca BIMTEK ini panjenengan yang akan insya Allah akan terinspirasi. Assalamualaikum Bu Nur Hasanah. Waalaikumsalam Pak Taufik. Nggih, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Nggih. Baik, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, sebelumnya kami bacakan kurikulum fit dari narasumber kita yang luar biasa, Ibu Nur Hasanah. Beliau pengajar pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Tongas, Probolinggo. Jika kita membaca kurikulum fit dari beliau sangat luar biasa. Saya amati dari kurikulum fitnya, beliau termasuk salah satu guru yang sangat istimewa menjadi pengajar para siswa inklusi, ngoten Ibu nggih. Iya Pak. Alhamdulillah. Berikutnya beliau termasuk juga guru PAI yang aktif menulis artikel di kompasiana.com. Dan itu beliau juga menjadi pelopor PAIS berkarakter 2024 ini. Oleh karena itu, Ibu Bapak, sahabat literasi dimanapun Anda berada, mari kita simak agar suasananya lebih hangat pada sore hari ini.
Pada Ibu Nur Hasanah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati Bapak Sugianto selaku Kasih dari Kemenak Purbalingga. Kemudian yang saya hormati Dr. Ahmad Burhanuddin MPDI selaku Kabid Bais Kanwil Kemenak Jawa Timur dan Bapak Taufik serta Bu Lulu selaku moderator serta Bapak Ibu guru yang hadir dalam kegiatan BIMTEK pada sore hari ini. Semoga tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya. Di sini kita sama-sama belajar, eh, berusaha untuk menjadi lebih baik. Gitu. Jadi karena sejatinya berprestasi itu bukan hanya mendapatkan piala atau medali, tapi berprestasi itu berkembang menjadi lebih baik dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak punya tulisan menjadi memiliki sebuah tulisan seperti itu. Baik, di sini saya akan menyampaikan pengalaman saya pribadi, bagaimana saya awalnya bisa menulis. Sebenarnya mungkin sama seperti Bapak Ibu semua yang ada di sini, awalnya takut untuk menulis, tapi ternyata setelah dilakukan menulis itu gampang, seperti itu. Oke, monggo Bapak Muhasum dibantu untuk share screen slide-nya. Hah, Pak Taufik, sepertinya Bapak Amak sampun rawuh. Saya lanjut terus atau gimana? Lanjut aja dulu. Oke, lanjut Ibu, lanjut dulu. Oke, siap. Oke, ini ini pengalaman pribadi saya, Bapak Ibu semuanya. Jadi awalnya saya itu juga merasa menulis itu sulit. Padahal di angan-angan saya banyak hal yang mau saya tulis, banyak cerita yang mau saya goreskan dalam sebuah tulisan seperti itu. Dan saya merasa awalnya itu gimana caranya nulis ya, harus mulai dari mana, saya harus bagaimana, dan banyak hal lagi yang berkecamuk dalam pikiran saya. Tapi ketika saya sudah menulis, ternyata menulis itu gampang seperti itu. Monggo Pak Muasum, slide-nya. Nah, ini menulis itu mudah. Apa iya menulis itu mudah? Kenapa sih kok menulis itu bisa mudah? Ya, menulis itu mudah. Kenapa? Karena kita hanya menuangkan ide. Kita hanya menuangkan gagasan, menuangkan pemikiran kita. Kita menceritakan apa yang ada dalam angan-angan kita menjadi sebuah coretan yang disebut dengan tulisan. Nah, itu. Makanya kenapa saya mengatakan menulis itu mudah. Next. Nah, ide, gagasan, pemikiran, cerita itu dapat bersumber atau terinspirasi dari kejadian yang kita alami sendiri, kemudian cerita dari orang lain, kemudian lingkungan di sekitar kita. Tapi yang paling gampang kalau bagi saya pribadi itu adalah berdasarkan dari kejadian yang saya alami secara pribadi. Kenapa? Karena saya bisa mengungkapkan semuanya. Saya bisa apa ya, menceritakan, saya bisa menuliskan itu apa yang ada dalam pikiran saya berdasarkan dari pengalaman pribadi yang saya alami seperti itu. Next. Nah, jika dipahami bahwa menulis adalah hanya menuangkan ide atau gagasan atau pemikiran atau cerita dalam sebuah coretan yang kita sebut dengan tulisan, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, apa yang ditulis? Pasti kan ketika kita mau menulis, kita yang dipikirkan kita itu mau nulis apa ya? Apa ya yang harus kita tulis? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana menulisnya? Nah, ini yang ada memang ini. Dua hal ini yang pertama kali ada dalam pikiran saya. Jadi, apa yang mau saya tulis? Terus saya nulisnya harus bagaimana? Nah, itu yang selalu ada dalam pikiran saya ketika
saya sebelum memiliki sebuah karya. Nah, apa yang ditulis? Apapun itu. Apapun yang menurut kita menarik, apapun yang kita ketahui. Tidak harus hal yang besar. Hal-hal kecil pun akan menarik. Yang penting hal tersebut membawa manfaat dan bisa menginspirasi orang lain. Itu. Jadi nggak usah menunggu hal besar terjadi baru kita bisa menulis. Hal yang kecil yang kita alami itu bisa menjadi sebuah tulisan. Next. Contoh, kisah inspiratif di lingkungan sekolah, seperti kejadian-kejadian di kelas tentang siswa, cerita tentang rekan guru, atau kejadian di luar sekolah dalam masyarakat. Setiap hari kita kan pasti punya cerita dengan anak-anak, dengan peserta didik kita di sekolah, dengan teman guru kita. Mungkin ada teman guru kita yang bisa menginspirasi kita, bahkan ada anak didik kita, peserta didik kita yang bisa memberikan hikmah atau inspirasi kepada diri kita. Sehingga hal itu bisa kita muat dalam sebuah tulisan. Next. Nah, contoh tema atau ide cerita. Seperti ini contoh yang saya tuliskan di sini adalah pengalaman pribadi saya sendiri. Saya menceritakan pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi, novel pertama saya itu berjudul Suara. Sebenarnya suara tanpa suara, karena sebenarnya itu berdasarkan dari pengalaman pribadi yang saya alami sendiri. Jadi pada waktu itu ada anak orang tua dari anak berkebutuhan khusus, tunarungu lebih tepatnya. Anak itu pada waktu itu usia 10 apa 11 tahun gitu, tidak bisa mengeluarkan satu patah kata pun. Ibunya menemui saya, meminta saya untuk mengajari. Saya nggak bisa, karena saya tidak punya ilmunya. Kemudian ibunya menceritakan bahwa beliau mendapatkan ilmu tentang metode amaba. Beliau minta tolong saya untuk mencarikan buku amaba tersebut. Karena saya memiliki komunitas disabilitas ABK, saya waktu itu mencari informasi dari Ketua Yayasan Ananda Mutiara Indonesia tentang amaba ini. Akhirnya saya memiliki kontaknya sang penemu metode ini. Kemudian saya bertekad untuk melakukan perjalanan ke Jogja untuk untuk bertemu dengan sang penemu metode amaba ini. Dari situlah akhirnya saya tahu apa metode amaba itu. Ternyata cara mengaji untuk anak tunarungu dengan cara anak itu harus mengeluarkan suaranya meskipun anak itu tanpa menggunakan alat bantu dengar, anak itu bisa mengeluarkan suaranya. Nah, itu yang akhirnya apa? Itu akhirnya yang saya tulis. Nah, akhirnya anak-anak tersebut bisa membaca Al-Quran. Dan saya akhirnya yakin bahwa memang benar-benar yakin mukjizat Al-Quran itu nyata. Buktinya Maulana, seorang anak yang dari nol tahun sampai 11 tahun tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa mengeluarkan suara, tidak bisa memanggil ibu kepada ibunya. Setelah dia mempelajari huruf hijaiyah, dia bisa memanggil ibunya. Berkat dia belajar huruf hijaiyah tersebut, belajar mengaji dengan metode amaba tersebut. Dan otomatis dari membaca ayat Al-Quran itu, si Maulana ini juga bisa membaca tulisan Latin. Jadi double. Nah, itu contoh contoh tema atau ide cerita yang saya tuliskan berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya menuliskan cerita saya sendiri, itu lebih gampang menuliskannya, lebih gampang membuat tulisan yang berdasarkan dari cerita yang kita alami sendiri. Kayak gitu. Next, Pak. Nah, selain itu kita sebagai guru bisa mengangkat cerita ketika kita melakukan home visit misal. Kenapa anak itu tidak pernah masuk sekolah? Apa yang terjadi? Kemudian dengan melakukan home visit akhirnya kita tahu permasalahan yang dialami oleh anak tersebut. Yang di dalamnya terdapat kisah-kisah yang tak terduga. Kisah-kisah yang menginspirasi. Baik itu hal yang menyenangkan, menyedihkan, menakutkan, maupun mengharukan.
Saya yakin itu yang kita alami. Karena saya pribadi sebagai guru di SMA, saya pernah melakukan home visit yang sangat menarik bagi saya, yang sangat menginspirasi dari murid saya tersebut. Sebenarnya itu juga bisa dijadikan sebuah tulisan seperti itu. Jadi kita sebenarnya sebagai guru itu memiliki banyak ya, memiliki banyak ide, memiliki banyak sumber untuk menuliskan sebuah cerita yang akhirnya bisa menjadi cerita sebuah novel ataupun cerita pendek seperti itu. Nah, kemudian dalam sebuah cerita itu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu latar belakang. Di mana lokasinya, tempatnya atau daerahnya, bagaimana kondisi masyarakatnya, bagaimana budaya yang ada di dalam cerita tersebut. Itu bisa dituliskan juga. Apakah di lingkungan tersebut orangnya suka ngopi? Nah, itu juga bisa dituliskan di situ sebagai sebuah apa ya, bunga-bunga dalam sebuah tulisan kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah tokohnya. Di situ pasti ada tokoh utama. Selain itu juga ada tokoh pendukung. Ada tokoh yang memiliki karakter baik, ada yang tokoh yang memiliki karakter buruk, ada juga tokoh yang memiliki karakter lucu. Itu semua kita tuliskan aja di situ, tulis aja terus. Kemudian yang berikutnya adalah kejadian. Kejadian ini tentang apa? Ya tentang isi dan alur dari cerita yang kita tuliskan. Di dalam cerita itu juga ada konflik, masalah yang terjadi. Kalau ada masalah berarti ada penyelesaian yang harus kita selesaikan. Ada penyelesaian yang membutuhkan solusi. Dan yang terakhir adalah dari semua cerita itu, apakah cerita terakhirnya itu apakah akan menyenangkan atau menyedihkan? Nah, ini yang saya tulis dalam novel saya kemarin seperti ini. Next, Pak. Kemudian, bagaimana menulisnya? Tadi kan saya ngomong, ada dua hal. Apa yang mau ditulis, kemudian bagaimana kita menulisnya. Ceritakan saja apa yang ada di pikiran kita. Tuliskan aja semuanya, tanpa diedit. Jika kita sudah tahu cerita apa yang akan kita tulis, jadi ceritakan saja udah. Apa yang ada di pikiran kita itu tuangkan aja udah. Gak usah ngedit, tulis aja semua. Mulai dari hal yang lucu, hal yang sedih, kemudian kita lokasinya ada di mana, latar belakang lingkungan seperti apa. Nah, itu kita tuliskan aja semuanya. Seperti itu. Next, Pak. Semua orang itu punya cerita, tapi tidak semua orang bisa menceritakan. Kita semua pasti punya cerita. Kita mungkin punya teman yang suka bercerita. Dan jika dia bercerita pasti seru banget ceritanya itu dan menarik. Padahal ceritanya biasa aja. Tapi dia bisa mengemasnya menjadi luar biasa sehingga teman-teman yang ada di sekitarnya itu bisa sangat tertarik dan antusias dalam mendengarkan ceritanya. Misalnya di saat jam istirahat pasti kan ada cerita-cerita yang seru, mulai dari ngerasani kebaikan atau prestasi kepala sekolah, rekan guru, bahkan murid-murid kita dan apa yang kita alami dari pagi sampai waktu istirahat itu. Nah, banyak hikmah yang kita ambil ketika itu. Kita amati aja cara berceritanya. Jadi yang kita amati itu bukan gibahnya, bukan rasa-rasanya, tapi cara mengemas ceritanya. Nah, itu juga bisa menjadi inspirasi bagi kita ketika kita ingin menulis. Next. Terkadang kita juga punya cerita, tapi tidak punya waktu untuk menulisnya. Dan sebaliknya, kita punya waktu, tapi buntu untuk menceritakannya. Saya pernah mengalami hal seperti ini. Saya itu punya cerita, cuman saya merasa sibuk, nggak sempat untuk menulisnya. Di saat saya punya waktu luang, punya waktu longgar, malah saya buntu, nggak ngerti apa yang mau saya tulis seperti itu. Nah, solusinya pada waktu itu yang saya lakukan adalah saya merekam cerita yang ada dalam pikiran saya. Kita kan punya HP tuh, di situ ada rekam. Jadi saya menggunakan HP untuk merekam apa yang ada di pikiran saya pada waktu itu. Semua sudah, saya ngomong-ngomong sendiri. Saya rekam apa yang ada dalam pikiran saya. Kemudian nanti saya konversikan cerita yang saya rekam tersebut menjadi sebuah tulisan ketika saya memiliki waktu luang. Nah, itu solusinya. Jadi
solusi terbaik ketika kita punya ide, punya cerita yang ingin kita ungkapkan, tapi merasa sibuk, ya udah kita keluarkan aja handphone kita rekam apa yang mau kita omongkan, dimanapun, kapanpun kita bisa melakukannya. Tidak ada alasan kita tidak bisa menulis. Tidak ada alasan kita sibuk. Tidak ada alasan buntu. Karena ketika kita merasa buntu, kita punya hal untuk ditulis. Karena sudah ada rekaman yang sudah kita lakukan. Kemudian masalah editing. Ini juga saya alami. Pertama kali saya nulis, saya edit terus. Saya edit, saya tulis, saya edit, saya tulis. Gak selesai-selesai. Karena sejatinya, jika jadi penulis, jangan merangkap jadi editor. Selesaikan dulu aja tulisannya, selesaikan semua sampai selesai, baru diedit. Karena jika sedikit-sedikit nulis, kemudian sedikit-sedikit diedit, gak akan ada selesainya. Gak akan pernah selesai. Jika jadi editor, jangan edit pikirannya, tapi edit saja tulisannya. Fokus terhadap cerita dan tulisan, bukan kecemasan pikiran, seperti takut salah, takut kurang menarik, takut gak disukai, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi itu, semua ini saya alami secara pribadi. Kemudian saya menemukan solusinya. Karena saya punya pendamping yang bisa membimbing saya. Oh, ternyata gitu ya. Jadi awalnya itu memang saya suka nulis-nulis, tapi diedit lagi. Akhirnya tulisan nggak pernah jadi. Ternyata kalau jadi penulis itu ya udah jadi penulis aja, nggak usah jadi editor. Kalau jadi editor, yang diedit itu tulisannya, bukan pikirannya. Maksudnya bukan ide yang sudah kita tuliskan. Tapi tulisan yang tidak sesuai itu yang harus kita edit. Itu. Ilmu ini memang saya dapatkan dari kebetulan suami saya sendiri yang kebetulan juga seorang penulis gitu. Next. Nah, ini penting sekali ini. Sesekali kita perlu untuk menonton film. Kenapa dari film itu kita punya inspirasi? Karena sebenarnya penulis itu kan seperti apa ya, menuliskan sebuah film kan ya. Sebuah cerita, kemudian cerita itu bisa dijadikan sebuah film kayak gitu. Jadi kita perlu untuk menonton film itu. Dari situ kita perlu banyak belajar. Sesekali kita juga perlu membaca. Jadi orang mau menulis itu bukan eh, apa ya, perlu pengayaan, perlu belajar dari banyak hal, perlu belajar dari film, perlu membaca buku yang lain seperti itu. Itu pengalaman yang saya alami. Jadi kalau Bapak Ibu guru semuanya ingin menulis, itu sangat gampang sekali. Saya yakin semuanya pasti bisa menulis. Pengalaman pribadi saya yang awalnya bingung gimana cara menulisnya, apa yang mau saya tulis, terus gimana saya menulisnya. Saya jadi penulis plus editor pada waktu itu, akhirnya menemukan solusi dengan apa ya, dengan berproses akhirnya menemukan solusi. Oh, ternyata begini menulis itu ya. Ternyata setelah menulis, saya tahu menulis itu ternyata gampang. Seperti kita ngomong saat ini, menulis itu seperti itu. Apapun itu, sampai suara burung pun ditulis di situ. Ada suara ayam pun ditulis di situ. Nah, itu. Menulis itu gampang Bapak Ibu guru. Saya yakin semuanya bisa. Semangat untuk menulis. Nah, itu dari saya Bapak. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Baik, luar biasa ya. Terima kasih Ibu Nur Hasanah, Ibu mengajar PAI dari SMA Negeri 1 Tengah Probolinggo. Mudah-mudahan Ibu Bapak, sahabat literasi, dimanapun Anda berada, kita mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Nur tadi, mulai dari tema, ide cerita, sampai metode, jadi dari pengalaman-pengalaman pribadi, hingga saat tadi dikatakan home visit, itu merupakan sumber-sumber cerita atau ide cerita yang dapat kita elaborasi, dapat kita tulis, sehingga karya kita menjadi karya yang benar-benar menginspirasi kita semua. Terima kasih disampaikan pada Ibu Nur Hasanah yang telah memberikan materinya yang luar biasa.
Bapak Ibu, sahabat literasi dimanapun Anda berada, agar suasana BIMTEK Pais berkarakter pada sore hari ini lebih hangat, lebih bersemangat. Mari kita menyapa dulu kepada Bapak Kabid Pais Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak Ahmad. Assalamualaikum Bapak Dr. Ahmad Burhanuddin. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Taufik. Alhamdulillah Bapak Dr. Ahmad. Bapak Ibu sahabat literasi dimanapun Anda berada, sekali lagi biar lebih hangat kita memohon kepada Bapak Ahmad untuk memberikan pada kita lecutan pemantik pada acara BIMTEK pada sore hari ini. Kepada Bapak Dr. Ahmad, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Taufik Rohman ya. Betul, dari Banyuwangi Pak Taufik ya? Jadi leres Oh Bapak. iya. Berarti kenal saya dong ya. Jadi insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama batu. Yang sama-sama kita hormati ya. Pendamping untuk indikator terus berprestasi. Tentunya di sini kalau tidak salah Bu Nani ya, Bu Dr. Nani Nurhayati dari Kota Madiun dan juga Pak Sahril Mohi ya dari Ketua Tim PAI untuk SI dan Data. Termasuk juga narasumber di sini ada Pak Muhasum, ada juga Bu Nur Hasanah dan tentunya di sini yang saya hormati juga para kepala seksi ya pendidikan agama Islam yang hadir. Saya lihat ada Pak Gianto ini. Iya Pak Gi ya. Iya, Juga Bang. Bapak Ibu Kasih yang lain, Kapko Probolinggo, Kapko Madiun ya kalau tidak salah. Betul, Luar betul. biasa Pak Taufik juga, tentunya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, guru-guru PAI Kabupaten Kota Probolinggo, Kabupaten Kota Madiun yang luar biasa. Alhamdulillah pada siang hari ini ada 51. Nah, mungkin bisa sambil diworo-woro ya atau diinformasikan kepada teman-teman yang belum bergabung atau mungkin ada yang lewat live streaming ya, karena kemarin saya lihat di data awalnya itu lebih dari 100 mestinya untuk teman-teman yang di indikator terus berprestasi. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Irsan dari Tenaga Ilmu beserta timnya ya, ada Mbak Dinda, ada Mbak Michelle, dan tentunya Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah sore hari ini senang sekali bisa bersama-sama dengan panjenengan semua untuk kita memulai pelaksanaan BIMTEK Pais berkarakter indikator terus berprestasi pada sesi on yang pertama yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salam salam juga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu ya masih semangat tentunya ya, masih semangat dan tadi sudah disampaikan Bu Nur Hasanah ya, luar biasa Bu Nur Hasanah. Saya jadi tambah ilmu juga tadi ya. Saya terlambat tapi beruntung nih tadi dapat ilmu dari Bu Nur Hasanah. Ternyata penting ya lihat film ya. Film tidak harus studio Bapak dan Ibu ya. Kita tinggal milih sekarang channel itu ya, di mana itu juga penyegaran sekaligus juga menginspirasi kadang ya Bu Nur Hasanah ya. Kemudian tadi membaca, lah apa yang dibaca lah di sini ya, penting sekali Bapak dan Ibu. Terus kemudian tadi juga sudah disinggung Bapak dan Ibu ya, bagaimana kita memulai, kemudian apa yang harus kita lakukan ya, jangan nulis kemudian diedit, nulis diedit gak mari-mari kata Bu Nur Hasanah tadi ya, betul itu. Nah di sini Bapak dan Ibu saya ingin tambahkan bahwa indikator yang panjenengan berada di sini sebenarnya peluangnya luar biasa ini. Karena apa? Bicara tentang terus berprestasi. Ini luas sekali Bapak dan Ibu ya, panjang kali lebar, luas pokoknya ini. Karena apa? Di sini banyak hal yang bisa Bapak dan Ibu tuangkan dalam ide awalnya. Bisa prestasi siswa, lah di sini. Bisa prestasi guru, bisa prestasi sekolah Bapak dan Ibu. Sehingga dalam hal ini nanti bagaimana terus berprestasi nanti akan menghasilkan
karya-karya panjenengan dari beberapa kabupaten kota ini yang terkait dengan prestasi. Ya, ini tadi Bu Nur Hasanah bisa cerita apa yang Bapak Ibu lakukan. Nah, prestasi itu tidak harus juara loh ya Bapak dan Ibu, ini yang harus digarisbawahi. Bukan berarti harus juara 1 tingkat nasional, juara 1 tingkat provinsi, tidak. Tetapi sesuatu keberhasilan yang ini menurut Bapak dan Ibu sendiri saja, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Contoh tadi, si siapa, mohon maaf ya, Maulana ya, yang tadi ya, yang oleh Allah dikaruniai kekurangan ya, bisu dan juga tuli. Bisa berbicara, bisa mungkin membaca Al-Quran, itu prestasi. Ya, ini sebuah prestasi yang luar biasa. Jadi prestasi dalam hal ini jangan diartikan mesti juara, ya, mesti juara 1, juara 2, tidak. Tapi tidak menutup kemungkinan prestasi-prestasi yang pernah diraih Bapak dan Ibu, gak apa-apa diceritakan. Misalnya ada seorang guru yang berhasil melatih siswanya, mulai dari belum bisa menjadi bisa dan juara di bidang musabaqah tilawatil Quran misalnya, meskipun itu hanya di tingkat kecamatan misalnya atau di tingkat kabupaten Bapak dan Ibu. Itu salah satu contoh. Ada juga mungkin Bapak dan Ibu di sini tuh ya yang seneng sepak bola, saking senengnya ngelatih anak-anak dari sini, ngelatih anak-anak ya, dan anak-anaknya juara untuk di lingkungan sekitarnya misalnya. Itu bisa juga ditampilkan. Atau Bapak dan Ibu ya, panjenengan di sekolah panjenengan ini pasti banyak anak yang pernah meraih predikat, apakah juara dalam hal apapun. Itu panjenengan interview masing-masing ya. Misalnya di situ ada 20 anak Bapak dan Ibu ya. 20 anak, ada yang juara olahraga, ada yang juara akademik, ada yang non akademik, ada yang mungkin juara-juara lomba macam-macam Bapak dan Ibu. Itu juga bisa. Jadi di interview masing-masing, kemudian kalau misalnya 20 orang ya, 1 orang itu katakanlah hasil dari interview jenengan misalnya 5 lembar saja Bapak dan Ibu ya. Ada 20 orang. Waduh, wis dadi ya Bu Nur Hasanah ya bukunya ya. Sudah 100 halaman itu. Itu salah satu contoh. Kalau misalnya di situ banyak prestasi baik akademik maupun non akademik. Atau misalnya ada sekolahnya ini yang pernah berjuang sekolah adiwiyata. Karena saya dulu kepala sekolah Bapak dan Ibu, kepala madrasah, saya berjuang adiwiyata. Mulai dari nol, mulai dari gagal, kemudian dapat predikat adiwiyata tingkat provinsi, dari kabupaten dulu, Kabupaten Kediri, kemudian ke Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, kemudian sampai nasional. Ini kalau ditulis Bapak dan Ibu ya, ini sudah sangat-sangat lebih dari cukup. Kalau misalnya kita ingin memaparkan keberhasilan dari sisi adiwiyata, ini salah satu contoh. Apalagi saya melihat banyak sekolah-sekolah ya yang punya program-program spesial. Ada program tahfidz misalnya, yang dulu tidak ada. Bagaimana ceritanya, rintisan untuk program tahfidz itu. Terus kemudian siapa yang terlibat pada waktu itu. Terus kemudian ada berapa anak pada awalnya. Kemudian sekarang seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu ya, meskipun hanya ada 5 anak katakanlah ya, yang berhasil untuk menghafal sampai dengan 3 juz misalnya, per tahunnya 1 juz misalnya. Nah, ini sebuah prestasi Bapak dan Ibu ya. Nah, oleh karena itu di sini saya buka cakrawala Bapak dan Ibu, betul kata Bu Nur Hasanah tadi, nggak ada yang nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa nulis Bapak dan Ibu ya. Contoh saja, sekarang kalau bangun dari tidur yang dicari apa? Atau yang dipegang pertama apa? Handphone. Mau tidur yang terakhir dipegang apa? Handphone kan gitu ya. Nah di situ banyak kita itu menulis Bapak dan Ibu, tapi nulisnya nulis WA ya. Coba mulai bangun tidur sampai tidur kembali, cara dijadikan satu, direkap ya tulisan kita itu berlembar-lembar Bapak dan Ibu. Hanya tinggal ngalihkan. Ini tema nih ya. Temanya tentang terus berprestasi. Nah ini sangat-sangat luas sekali. Makanya di sini ada lebih dari 50 ya yang hadir. Ini saya rasa nanti bisa menelurkan karya tunggal ini Pak Muhasum, Pak Gianto ya, Pak Bu Nur Hasanah, Pak Taufik ini. Kayaknya teman-teman sudah punya pikiran, oh aku kok harus nulis ini. Dan Bapak dan Ibu kapan hari pada saat pembukaan, tadi juga sempat nanti perlu di-share itu di grup Bu Nur Hasanah ya materi jenengan.
tapi kapan hari ada materi yang namanya outline ya dari Bu Indah Permatasari, ada outline. Nah, sebelum panjenengan nulis, mungkin diingat-ingat dulu secara keseluruhan. Saya mau nulis tentang ini lomba lingkungan sekolah sehat misalnya. Itu mulai dari awal sampai akhir paling tidak buat coretan-coretan ini. Jadi nanti di situ baik secara tidak langsung itu akan jadi dengan sendirinya sebuah outline Bapak dan Ibu ya. Nah nanti kalau panjenengan mandek di titik ini sudah jangan diteruskan dulu, sudah biarkan saja. Nanti panjenengan bisa jadi dengan membaca yang di bawahnya akan teringat. Saya alhamdulillah pada saat berangkat haji kemarin ya tahun 2023, saya itu mulai dari persiapan di rumah, saya tulis di handphone Bapak dan Ibu ya. Saya tulis di handphone hari ini saya mengerjakan apa, melakukan apa, kemudian bagaimana persiapan, bagaimana doa bersama dengan masyarakat, bagaimana pemberangkatan, mulai dari awal Bapak dan Ibu ya sampai saya pulang haji kurang lebih itu ya kalau di total mungkin 50 hari lah ya. Itu alhamdulillah memang sengaja saya itu buat hari per hari. Hari pertama di Madinah, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Saya Bapak dan Ibu karena yang namanya jamaah haji itu kan ya reno-reno yang dilakukan. Jadi saya tidak setiap saat nulis karena nulis itu juga kadang perlu tempat, kadang perlu waktu yang pas. Tapi Bapak dan Ibu saya dibantu dengan yang namanya foto Bapak dan Ibu ya. Jadi setiap apa yang saya lakukan itu atau saya melakukan apa hari itu saya foto. Kalau saya foto. Satu hari itu saya foto beberapa kali. Nah, saya pulang dari haji tulisan saya mungkin masih boleh dikatakan 40%. 40% Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya saya kerjakan di rumah. Saya kan tidak mungkin mengingat-ingat ingatan saya kan tidak mungkin kuat seterusnya Bapak dan Ibu. Kemudian senjata saya apa? Senjata saya itu tadi foto-foto itu bagi saya bagian dari outline juga. Jadi saya foto, oh ternyata pada tanggal 12 Dzulhijjah, saya belum nulis. Saya cari tanggal 12 Dzulhijjah itu tanggal berapa tanggal umumnya. Saya cari di situ. Oh, ternyata saya melakukan ini, saya di Arafah, terus kemudian saya ke Madinah dan lain sebagainya. Sehingga itu akan ikut membantu saya luar biasa Bapak dan Ibu. Yang awalnya kita nggak ingat, oh jadi ingat. Maka dari itu mungkin Bapak dan Ibu juga bisa kilas balik ya kalau mau nulis dulu apa yang dilakukan. Sebelumnya seperti apa, prosesnya bagaimana, afternya atau hasilnya seperti apa lah di sini. Jadi tidak susah Bapak dan Ibu, tidak sulit. Tapi memang yang paling mudah ngomong. Oleh karena itu kalau Bapak dan Ibu kesulitan ya direkam aja seperti yang disampaikan sama Bu Nur Hasanah tadi. Rekaman aja ngomong syukur angger mungkin direkam. Nah dari situ rekaman itu nanti jangan puter. Aku biar tanggal piro yo nyapo yo karo sopo terus kemudian apa saja waktu itu. Sambil direkam aja kalau malas nulis. Dan nanti diputer lagi. Oh iya ternyata. Atau kalau panjenengan nulis di masa-masa lampau, sangat beruntung bagi yang punya Facebook. Disimpankan kan sama Facebook itu, jadi tinggal buka aja. Oh dulu tanggal sekian, cari ini tanggal berapa, kegiatan apa. Di situ biasanya kan ada foto. Kalau foto itu kan apa adanya, jadi tidak ngapusi. Tapi kalau hanya buat tulisan atau status itu bilang di Surabaya, kadang di Kediri misalnya, yaitu nggak ada yang tahu. Tapi kalau foto bisa dilihat, oh itu betul-betul di Kediri, oh itu betul-betul di Surabaya. Jadi itu sangat-sangat membantu Bapak dan Ibu media sosial. Apalagi kalau seperti kita ini sudah dilengkapi dengan handphone rata-rata yang canggih. Pasti ada note-nya, ya, ada catatan Bapak dan Ibu ya, ada catatan di handphone kita. Saya ini Bapak dan Ibu pada saat di Banyuwangi, mungkin Pak Taufik pada waktu itu juga sempat ketemu dengan saya ya. Kegiatan saya selama di Banyuwangi Bapak dan Ibu ya, itu tetap ada di sini. Ini saya punya tulisan-tulisan Bapak dan Ibu saya di mana ya. Ini semua ada. Nah, ini note catatan. Jadi pada saat saya lupa saya hanya tinggal buka ini. Karena saya sadar bahwa ingatan saya terbatas. Saya di Kanwil ini ya, saya di bidang PAIS baru 1 tahun Bapak dan Ibu ya. Di sini saya punya catatan sebanyak 243 catatan di sini. Ini di bidang PAIS. Terus kemudian di Banyuwangi selama 1 tahun 9 bulan 9 hari
Di sini ada 499 Bapak dan Ibu ya. 499 catatan kegiatan saya. Ini sangat membantu apabila saya mau nyari atau ngungkap sesuatu. Baik, itu hanya cerita-cerita aja. Intinya, ayo semuanya semangat. Di sini ada pakar-pakarnya. Nanti Bu Nur Hasanah, Pak Muhasom ya. Terus dampingi, terus ini di grup ya, itu beri motivasi. Kalau ada yang mantok, ada kendala, jangan sungkan-sungkan. Pak Sahril Mohi, Bu Nani, kalau misalnya nanti ada hal yang harus saya berikan penguatan atau saya bahkan solusi, saya kalau memang bisa akan saya lakukan. Intinya saya yakin Bapak dan Ibu pasti bisa. Dan di sini pendamping pun boleh nulis loh ya, termasuk Pak Kasih pun ini juga saya tunggu tulisannya. Tapi kemarin keren sekali Pak Kasih Pak Ais Kabupaten Probolinggo ini ya. Ini saya suruh nulis sedikit tapi ternyata tulisannya banyak. Oh, Pak No Yeso nulis luar biasa Pak Gianto ini ya. Juga teman-teman Belajar, yang lain. belajar. Lah ya, ayo nanti nulis prestasi apa yang jenengan munculkan kemarin cerita ke saya kan di beberapa sekolah semenjak beliau dikasih PAIS ada program ini, program itu yang nantinya di sini juga ada timnya ini. Saya rasa Bu Zazilah mana Bu Zazilah ini kok Ada kelihatannya. hadir Pak Kabit. Oh hadir tapi Hadir. kayaknya kok nggak Hadir Pak, berani. hadir. Oh mana kok? Oh hadir. Oh ya wes. Tak absen sengaja. Saya kira kok nggak kedeblas dari tadi. Tak apa-apa ya. Bapak dan Ibu ya, untuk Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, panjenengan pasti bisa. Saya yakin Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 nanti akan dihiasi dengan kado istimewa dari panjenengan berupa karya. Di sini dari Pak Irsan kami juga mohon dukungannya sekaligus juga mungkin strategi-strategi dan bagaimana nanti tulisan teman-teman ini bisa menjadi buku. Apakah buku yang dicetak atau buku elektronik nanti bisa dibicarakan. Yang jelas kita dorong dulu semuanya karya tunggal, karya mandiri, pasti bisa. Nanti tanya lebih detail berapa toh kalau karya mandiri itu layak untuk diterbitkan berapa halaman. Terus kemudian nanti bagaimana proses ini itu dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak bisa sendiri, monggo bisa berpasangan dengan teman pleknya. Boleh, ayo ade wong loro ae. Tapi nanti bisa juga marem aku nek wong loro aku pengen dewi. Nah, kalau tunggal itu nanti akan menjadi satu kado yang luar biasa. Kalau terpaksa sah Bapak dan Ibu ya, nanti bisa berkelompok, mungkin temanya tentang apa, nanti bisa dijadikan satu. Saya rasa itu pun juga akan menjadi sebuah karya. Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Sehat selalu, dimudahkan, diberikan kelancaran, dan nanti semuanya akan menjadi berkah bagi kita semua, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Dan ayo, slogan kita dari Jawa Timur untuk Indonesia betul-betul bisa kita wujudkan. Jangan lupa, Pais Jatim berkarakter, Pais Jatim bisa, Pais Jatim luar biasa. Dengan bagian terus berprestasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Allahumma muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kabid Pais Kemenak Jawa Timur, Bapak Dr. Ahmad yang telah memberikan pemantik pada Bimtek Pais berkarakter sore hari ini. Alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu sahabat literasi. Banyak sekali inspirasi-inspirasi yang dapat kita petik apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad tadi luar biasa. Bahkan saat beliau di Kabupaten Banyuwangi menjabat sebagai Kepala Kemenak mampu menulis banyak 499 catatan, jadi luar biasa. Selamat Bapak Ahmad. Mudah-mudahan panjenengan tetap diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah amin. Sahabat literasi dimanapun Anda berada, Kamis 31 Oktober 24 hari ini. Aneka inspirasi melenting tinggi, tak ada kata pesimis lagi, mari kita terus berprestasi. Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, saya pada sore hari ini dibersamai oleh Ibu Lulu Utami yang akan mandu panjenengan menjadi moderator untuk narasumber berikutnya. Pada Ibu Lulu Utami kami persilakan. Terima kasih Bapak Taufik yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyapa Bapak Ibu peserta Zoom sore hari ini. Bunga kecubung di pinggir kali.
warnanya ungu, indah berseri. Terima kasih masih bergabung di Zoom ini bersama penggiat literasi membangun negeri. Bapak Guru, Bapak Ibu yang hebat, kita pada narasumber yang kedua yang juga tidak kalah hebatnya, yaitu Bapak Muhasum SPDI MA. Sebelumnya izinkan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Bapak Muhasum. Waalaikumsalam, Bu Lulu. Alhamdulillah. Suaranya bisa didengar dengan baik, Bu Lulu. Oh, Alhamdulillah Pak, jelas Pak. Oke, soalnya suasana agak sedikit Mendung mendung-mendung Pak, di sini juga ya. mendung mau hujan. Surabaya juga mau hujan. Baiklah, izinkan saya sebelumnya membacakan kurikulum vitae Pak Bapak Muhasum. Beliau lahir di Tuban 2 Maret 1976, masih sangat muda sekali, nggih, luar biasa. Alamat rumah Desa Kowang, RT 01, RW 01, Desa Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Pendidikan terakhir S2 Pendidikan Agama Islam, pangkat pembina tingkat 1, golongan 4B, jabatan pengawas media tingkat dasar, instansi bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Riwayat jabatan beliau 1, guru pendidikan agama Islam di SDN. 2 tahun 2005 sampai 2016. 2, pengawas pendidikan agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Tuban 2016 sampai sekarang. Sekretaris Jawas PAI Kementerian Agama Kabupaten Tuban 2016 sampai sekarang. Pengurus Jawas PAI Kemenak Provinsi Jawa Timur. Pengurus pengawas pendidikan agama Kemenak Provinsi Jawa Timur. Pelatih PPKB Provinsi, penggiat literasi Jawa Timur, penulis novel series, juara 1 lomba best practice tingkat Jawa Timur 2024, dan pelopor PAIS berkarakter. Dengan segudang pengalaman beliau, maka sudah tidak sabar lagi kita menunggu paparan beliau. Burung merpati terbang mencari makan. Dengan penuh rasa bangga kami persilakan Bapak Maksum SPDI MA. Terima kasih, luar biasa. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang PAIS Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Ahmad Fahrudin MPD. Yang saya hormati Bapak Kasih PAIS Probolinggo, Pak Sugianto, yang tadi sudah memberikan pemantik juga di awal. Yang saya hormati segenap panitia, Pak Muhi dan Bu Dr. Nani, serta tim dari Telaga Ilmu, Pak Misel, kemudian dan teman-teman yang lain di Telaga Ilmu. Kemudian para fasilitator pendamping yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang sangat saya banggakan, untuk moderator kita yang hebat, Bu Lulu dan Pak Taufik, yang juga luar biasa ini. Teman-teman lama kumpul kembali, Pak Taufik ya. Lama tak jumpa. Alhamdulillah di kesempatan ini dia dipertemukan kembali. Kemudian sahabat-sahabat literasi, Bapak dan Ibu guru PAI, baik tingkatan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, di 3 kabupaten, Madiun, Pasuruan, dan Probolinggo, yang sangat saya banggakan. Baik, Bapak dan Ibu tadi sudah panjang lebar disampaikan, baik dari sahabat saya, mitra saya, Guru Hasanah, tentang bagaimana sih trik-trik kita itu dapat menulis. Ya. Berbagai pengalaman beliau sudah disampaikan dan kemudian diperkuat oleh Pak Dr. Ahmad yang luar biasa. Dan juga pejabat yang sempat-sempatnya nulis itu ya. Bahkan ide-ide kreatifnya itu luar biasa. Kita saja ketika di PAIS ini, program-program beliau begitu banyak dan butuh dieksekusi dengan cepat, ini banyak sekali. Sampai kita-kita itu kelabakan di lapangan. Ya. Kalau bisa dikiaskan itu, beliau ini sudah profesional 4 untuk membahas di PAIS ini. Dan ini luar biasa. Semoga beliau tetap sehat dan tetap semangat untuk mendampingi kita semua. Baik, Bapak dan Ibu, perlu kita sampaikan bahwa sebelum kita melakukan penyampaian materi saya, ada beberapa food yang perlu kita sampaikan. Pertama,
Ketika kata-kata adalah satu-satunya jalan, maka menulis menjadi rumah untuk pulang dan berteduh dari keramaian. Kemudian yang kedua, menulis bukan sekedar merangkai kalimat, tapi menulis itu menitipkan sebagian jiwa agar tidak terlupakan. Kemudian yang ketiga, menulis bukan soal menciptakan cerita yang sempurna, akan tetapi sesungguhnya menulis itu tentang keberanian mencurahkan isi hati dan membiarkan dunia membaca rasa. Ini sebagai pemantik saja Bapak Ibu sekalian, tadi sudah banyak motivator, sehingga nanti saya tinggal melengkapi saja ya, tidak terlalu banyak yang saya sampaikan. Bapak Ibu, perlu kita sampaikan bahwa penulisan kita pada kesempatan ini nanti banyak hal yang menjadi perhatian khusus. Pertama, kita akan fokuskan dulu ya. Kita ingin nulis apa dulu. Maka nanti yang pertama kita akan mencoba untuk memfokuskan pemikiran kita semua tentang apa sih PAIS berkarakter itu. Nah, kemudian yang kedua, karena di dalam forum atau kelas yang dibangun pada hari ini atau workshop dan diklat yang dikembangkan pada hari ini memberikan kebebasan kepada Bapak dan Ibu semuanya menulis. Silahkan menulis apapun di situ. Tentunya ketika dalam menulis apapun ada dua yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu cara penulisan karangan fiksi yang tadi sudah disampaikan bagaimana kita membuat sebuah cerita dan sebagainya itu yang fiksi. Dan juga boleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu lebih suka, lebih condong untuk penulisan secara non-fiksi. Silakan. Jadi ini merupakan ajang Bapak dan Ibu sekalian untuk menulis tanpa ada batasan-batasan. Silakan torehkan seluruh tulisan yang Bapak Ibu bisa yang dapat dituliskan di prestasi atau di PAIS berkarakter ini. Dan kemudian nanti kita mencoba untuk membeberkan outline terkait di PAIS karakter. Baik Bapak Ibu, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad Seraw Kabid yang juga sebagai pencetus ide gagasannya ya, mulai sejak beliau ketika dilantik, ketika kita hadir di hotel itu, beliau sudah membangun branding yang namanya PAIS berkarakter. Nah ini merupakan kegalauan beliau ketika mendapatkan beberapa informasi ya terkait beberapa sekolah atau anak kita yang di sekolah itu banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran, sholatnya masih kurang, sholatnya masih tidak tertib, dan banyak lagi. Sehingga di sini harapan beliau yang dicurahkan dalam brand PAIS Karakter ini adalah semua lembaga harus mengadakan pembinaan yang lebih intens ya, kepada seluruh peserta didiknya, sehingga nanti cuitan-cuitan atau cuitan-cuitan masyarakat tentang sekolah itu kayaknya tidak berdasarkan, tidak bernuansa agama itu bisa terjawab dengan PAIS berkarakter yang digelontorkan atau yang diidekan oleh Bapak Kabid ini. Nah, PAIS berkarakter itu Bapak Ibu, yang mungkin pada kesempatan ini ada Bapak Ibu yang belum tahu. Yang pertama adalah berakhlak mulia, indikatornya. Kemudian yang kedua adalah rajin mengaji. Yang ketiga adalah kejar fadilah duha. Yang keempat, aktif sholat fardu. Kemudian yang kelima, ramah dan moderat. Yang keenam, aktif dan siap supervisi. Yang ketujuh, kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir ini adalah terus berprestasi. Nah, di item 8 ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagian kita untuk mengembangkan bagaimana terus berprestasi di sekolah kita, Mbak. Nah, tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Pak Kabid bahwa ini terus berprestasi ini adalah peluang yang sangat luar biasa yang dapat kita tuliskan di sana. Tidak hanya kita sendiri sebagai seorang guru, ya, prestasi kita atau prestasi teman kita, prestasi saudara kita yang mengajar di sekolah lain, silahkan ditulis itu. Mungkin juga prestasi anak-anak kita, prestasi sekolah kita yang kita lakukan, atau prestasi program-program yang sudah kita gagas kemudian endingnya sangat berhasil. Dan banyak sekali prestasi kepala sekolah juga bisa kita masukkan. Sehingga kemarin di buku babon itu sangat standar, artinya ada beberapa indikator
plus sub-indikator yang kita tulis di sana. Namun di situ saya pengen pada hari ini dikembangkan. Tadi bermuara kepada tadi terus berprestasi jangan hanya sebatas prestasi kepada anak kita, tapi guru kita, teman kita, teman guru kita, kepala sekolah, sekolah kita, atau mungkin jika ada pengawas nanti prestasi di pengawasan. Nah, Bapak sekalian, pada prinsipnya kita nanti dalam penulisan saja ya, nanti terkait dengan tadi motivasi, insya Allah sudah luar biasa bagaimana teknisnya. Namun pada kesempatan ini saya ingin mengerucutkan sedikit ya, bagaimana kita akan menuangkan tulisan kita. Berarti ada dua bentuk tulisan Bapak Ibu nanti yang Bapak Ibu buat. Ada bentuk tulisan karangan atau tulisan fiksi dan bentuk karangan tulisan non fiksi. Nah, yang pertama ini kadang-kadang kita jambur ketika di luar antara fiksi dan fiksi. Perlu kita sampaikan bahwa fiksi itu merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam penyebutan cerita atau karya sastra yang bersifat khayal, imajinatif, rekayasa. Itu adalah fiksi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sesuatu hal yang real yang dialami kita bisa kita fiksikan, ya bisa kita khayalkan. Ini adalah fiksi kita. Sehingga pada karangan fiksi ini banyak yang dapat kita tulis, termasuk nanti kita novel, hikayat, komik, buku dongeng, cerita, cerpen, ataupun legenda. Nggak mungkin pada kesempatan ini Bapak Ibu ingin bercerita dengan novel, atau bercerita dengan cerpen, atau series, kita persilahkan Bapak Ibu. Kita wadahi untuk Bapak Ibu berkolaborasi di dalam membuat tulisan-tulisan. Saya yakin semakin banyak penulis yang nanti kita nulis itu baik tulisan fiksi maupun non fiksi kita buat, maka nanti banyak hal yang dapat kita peroleh tentang pengalaman-pengalaman dari Bapak dan Ibu semua. Ini. Nah, kemudian cirinya Bapak Ibu, ketika karangan fiksi itu ide gagasan itu luas, bahasanya konotatif ya, tidak sebenarnya, dan ada unsur intrinsik nanti kita jelaskan. Nah, Bapak Ibu, ini hanya membantu saja, ya, hanya membantu. Mungkin tadi di bayangan kita, bagaimana kita akan memulai menulis, sebagaimana disampaikan oleh Bu Nur Hasanah, ya. Kita mau nulis itu, yang kita tulis apanya dulu. Nah, itu yang kita menjadi pemikiran kita. Itu banyak di otak kita, di pemikiran kita, mungkin di galeri kita atau di buku-buku kita, itu catatan-catatan. Tetapi dari mana kita harus nulis dulu? Nah, Bapak Ibu mungkin langkah-langkah ini bisa membantu panjenengan dalam rangka untuk menata, ya, menata dari tulisan-tulisan Bapak Ibu yang mungkin sudah tertulis maupun yang masih di dalam pikiran kita, maka ini untuk merapikannya. Gitu. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan tema, Bapak Ibu. Tema pokok itu apa yang ingin kita sampaikan? Tema itu adalah ide pokok, dasar cerita yang ingin disampaikan penulis. Dan tema ini bisa berupa cerita tentang macam-macam, ya. Bisa persahabatan, perjuangan, kesedihan, kebahagiaan, ya. Macam-macam. Silahkan nanti tema yang kita buat. Nah, kemudian yang kedua, kembangkan karakter yang kuat. Ya, kembangkan karakter yang kuat. Di sana, Bapak Ibu, saya share sedikit. Nah, karakter yang kuat pertama, nanti tadi disebutkan Bu Nur ada tokoh utama, ya, ada tokoh utama. Nah, tokoh utama ini ada buat karakter yang mendalam dengan latar belakangnya seperti apa, kemudian motivasinya seperti apa, kepribadiannya yang seperti apa. Maka ini karakter ini akan berkembang seiring dengan cerita yang berjalan. Maka penting kita menentukan dalam cerita saya ini apa sih yang menjadi tokoh utama. Kemudian yang kedua, tokoh pendukung juga penting. Dan rangka apa? Mungkin dari karakter pendukung yang membantu atau menghalangi tokoh utama yang mereka harus memiliki fungsi penting dalam cerita bukan hanya sebagai pelengkap. Ini juga membuat menariknya sebuah cerita. Lalu hanya tokoh utama saja, mungkin cerita itu hanya sekedar lalu dan jalan menceritakan yang
Tapi ketika ada tokoh pendukung, tadi sampaikan ada yang berkarakter baik, ada berkarakter jelek, ada berkarakter lucu, itu merupakan bumbu-bumbu di dalam sebuah menulis yang harus kita lakukan. Nah, yang terpenting juga nanti adalah ada nggak nanti yang namanya tokoh antagonis yang nanti ini mungkin bisa menciptakan sebuah konflik di dalam sebuah cerita kita yang menarik antara tokoh utama dan tokoh antagonis. Karena tokoh antagonis apa? Karakter yang menjadi lawan dari tokoh utama. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, berikan kelebihan, kekurangan, keunikan pada setiap karakter agar terasa lebih hidup dan realistis. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga, kita menciptakan alur atau plot yang menarik. Alur itu apa? Alur adalah rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam cerpen atau dalam series atau di dalam novel. Dan itu bisa alur itu maju, alur mundur, atau alur campuran. Terserah Bapak Ibu nanti. Nulis saja nanti akan kelihatan, oh ini tampaknya diceritakan alur maju atau alur campuran. Biasanya kita akan mudah itu di alur campuran itu ya, ada maju mundur itu. Nah, di sana Bapak Ibu, di dalam menceritakan alur, yang perlu kita perhatikan pertama adalah pengantar, latar belakang, awal cerita tentang memperkenalkan tokoh dan setting tempat di mana itu perlu kita sampaikan dulu. Nah, setelah itu kita ceritakan, maka kita akan membentuk sebuah konflik, masalah utama dan tantangan yang akan dihadapi oleh tokoh utama. Nah, kemudian dari konflik itu kita tingkatkan menjadi permasalahan yang klimak, puncak dari permasalahan ketegangan itu. Sehingga nanti ketika seorang yang membaca buku Panjiro semua ini akan lebih tertarik. Kira-kira apa sih endingnya? Seperti apa permasalahannya? Itu nanti akan kelihatan Bapak Ibu. Nah, setelah klimak itu nanti kita downkan, kita turunkan menjadi sebuah penyelesaian. Bagian dari cerita konflik untuk mencapai penyelesaian atau alternatif konflik yang kita tawarkan. Nah, tolong ketika membuat cipta alur ini adalah buatlah tension atau ketegangan yang terus meningkat dari bab ke bab. Jangan sampai dari bab satu kemudian turun menjadi sesuatu yang kurang menarik ya. Karena apa? Seorang membaca itu akan penasaran manakala ketika ada tokoh utama yang bermasalah dengan antagonis atau yang lain dan itu berpacu dengan konflik yang ada. Nah, ini untuk menciptakan suasana ketika menarik seorang pembaca itu di karya kita, novel kita atau cerpen kita. Nah, berikutnya adalah latar atau setting Bapak Ibu. Nah, ini harus kita tentukan juga. Latar atau setting itu merupakan tempat, waktu, dan suasana yang nantinya akan mendukung cerita yang memberikan konteks sehingga membaca bisa memahami lebih dalam tentang situasi dan psikis baik dari tokoh utama maupun yang lain. Nah, contoh adalah latar tempat. Bapak Ibu nanti bisa gambarkan bagian tempat yang menjadi latar cerita itu dengan detail. Ya. Mungkin asal usul dari tokoh utama, kemudian kejadian-kejadian yang meliputi dari tokoh utama, kemudian macam-macam yang itu diperjelas nanti. Ya. Kemudian latar tempat ini Bapak Ibu bisa ke kota atau desa atau di dunia fiksi juga bisa, ya. Tempat itu kita peroleh. Karena ini kan sifatnya fiksi kan, bisa saja. Yang penting dalam itu untuk menguatkan dan memberikan bumbu-bumbu hangat di dalam cerita kita agar menarik di situ. Nah, ini. Kemudian latar atau waktu. Kapan cerita itu berlangsung? Di masa lalu kah, masa kini kah, atau nanti masa depan? Maka ini juga perlu kita uraikan di sana nanti. Kemudian latar belakang budaya. Jangan lupa Bapak Ibu, elemen sosial, politik, budaya di sekitar karakter karena itu bisa apa? Memperkaya cerita. Tadi disampaikan oleh Bu Nur, apapun yang ada di mata kita, di pikiran kita, di ucapan kita, bahkan suara terkecil, suara jangkrik pun itu bisa kita buatkan dalam untuk menunggui novel atau cerita kita. Di nuansa malam mungkin seperti itu. Nah, ini menjadi bagian-bagian penting yang harus kita perhatikan. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, langkah berikutnya, tentukan sudut pandang atau point of view-nya. Ya. Kira-kira sudut pandang yang kita ingin sampaikan itu seperti apa? Nah, boleh
sudut pandang orang pertama. Nah, ketika ini ciri khas ketika menceritakan cerita dari sudut orang pertama itu biasa menggunakan istilah aku atau saya, gitu ya. Nah, ini membuat pembaca merasa lebih dekat dengan karakter utamanya, ya, dengan karakter utamanya. Yang kedua, bisa menggunakan orang ketiga terbatas, di mana si penulis atau narator hanya tahu pikiran dan perasaan tokoh utama. Nah, biasanya itu menggunakan istilah kata dia atau mereka. Nah, ini. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu, ciptakan konflik yang menarik. Nah, untuk tadi kita sampaikan, jika tulisan kita ingin dibaca, maka di manage yang baik, bagaimana konflik mulai awal sampai akhir, sampai puncak makanya konflik, sehingga nanti terjadi penyelesaian. Insya Allah ketika itu tertata dengan rapi, maka Bapak dan Ibu sekalian itu ketika menulis itu, maka banyak yang menjadi pengen membaca sampai tuntas ini. Nah, kemudian ini Bapak Ibu mungkin tentang struktur ya, struktur novel atau series atau cerpen bisa ada babak pengenalan ya. Kemudian yang kedua, ini kerangkanya saja ya. Kemudian ada babak konflik yang meningkat, kemudian konflik yang klimaks, kemudian penyelesaian. Ini adalah tema atau outline yang besar yang nanti butuh kita gariskan sehingga nanti bisa kita lakukan tidak keluar dari kerangka itu, sehingga kita tidak mudah untuk menulis atau menuangkan tulisan kita kalau kita sudah punya kerangka yang benar. Kemudian buat ending yang memuaskan. Ending itu sesuai perkembangan cerita Bapak Ibu dan karakter. Ending bisa bahagia, bisa sedih, bisa tragis, atau bahkan ambigu. Ujung-ujungnya selesai, apakah dia itu bahagia atau tidak, itu boleh, ya. Ambigu juga boleh. Ini juga perlu kita buat, karena apa? Ketika nanti di klimaks kemudian dilakukan terakhir pada endingnya itu luar biasa, maka disinilah kesan yang akan menjadi kesan membaca terhadap tokoh utama atau terhadap tokoh yang diceritakan oleh di cerita itu. Dan kemudian ini yang terpenting Bapak Ibu, berikan amanat pesan, karena terutama kita di Ceris, maka pesan ini bagian dari pengembangan karakter kita di setiap buku yang kita tuliskan ya. Maka pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan penulis kepada membaca melalui cerita amanat bisa tersirat dan tersurat pada cerita di amanat pesan di cerita itu. Nah, kemudian terakhir ini adalah buat outline. Outline itu hanya kerangka yang Bapak Ibu sekalian nanti bisa menulis secara runtut sehingga tidak terjadi acak-acakan. Nah, terakhir Bapak Ibu, setelah itu semua kita sudah buat, maka revisi dan edit. Betul yang disampaikan oleh Bu Nur, yang kita revisi, yang kita edit bukanlah ide dan gagasan kita, tapi tulisan kita mungkin tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, atau mungkin tulisan kita tadi agak sedikit kasar, perlu dipermak sehingga menjadi halus. Tapi ide utama jangan diedit, karena ide utama sebagai pengembang untuk tulisan kita. Nah, bagaimana kita mengedit? Kita juga perlu membaca ulang Bapak Ibu. Setelah kita selesai semua, anggaplah kita sudah mentok dan sudah standar kita lakukan tulisan, maka baca ulang ya, memeriksa alur, traduksi, dialog, kesalahan tata bahasa dan ejaan, revisi. Nah, itu terakhir nanti. Dan kalau memang Bapak Ibu kesulitan, maka alternatifnya adalah minta nanti di sekolah Bapak Ibu guru bahasa Indonesia untuk membaca ulang novel itu atau cerita itu atau fiksi karangan Bapak itu, biarkan ada masukan dari guru bahasa Indonesia tentang bagaimana ejaannya, bagaimana tata dialognya, kemudian bagaimana menata bahasa dan kalimat yang indah dan bagus. Itu nanti ranahnya nanti minta bantuan kepada teman kita yang guru bahasa Indonesia. Kalau kita sendiri tidak mampu dan tidak bisa, maka ranah berikutnya editor sekaligus nanti yang memberikan tambahan dan memperhalus di buku kita ini. Nah, contoh Bapak Ibu, ini contoh aja ya. Ini salah satu contoh outline, sentuhan tangan guru membuka motivasiku. Ini sebuah kisah mungkin seorang anak yang nakal atau anak yang terlalu hiperaktif ya. Di situ
ketika pelajaran dia tidak begitu perhatian, bahkan ketika ulangan sudah bulan jelek. Itu salah satu bentuk judul atau tema yang dibahas. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Pengantar atau latar dulu Bapak Ibu. Caranya apa? Kenalkan tokoh dan latar setting dulu. Kira-kira kejadiannya di mana, siapa tokoh utamanya, kemudian siapa guru yang memberikan motivasi itu. Nah, ini harus kita sampaikan kronologisnya. Kemudian yang kedua, ini masalah, kita sudah mulai masalah. Masalah itu apa? Penjabaran permasalahan dihadapi tokoh utama yang mungkin pada kisah ini diawali dengan kegelisahan seorang tokoh utama ya. Kenapa dia mendapatkan nilai yang jelek dan dia tidak bisa teman yang lainnya. Nah, ketiga, ada awal pertemuan dengan tokoh utama dengan guru yang memberikan motivasi. Nah, cerita awal diceritakan secara tuntas bagaimana kisah pertemuannya si tokoh utama ini dengan gurunya, yang nanti guru ini adalah memberikan motivasi kepada anak itu sehingga menjadi anak yang luar biasa. Misalnya sikap perhatian guru terhadap tokoh utama, perilaku guru terhadap tokoh utama, kemudian perhatian khususnya guru terhadap tokoh utama, ini yang perlu kita ceritakan. Nah, kemudian yang keempat, gambaran perubahan awal. Di sini akan menceritakan tentang awal perubahan dari hasil motivasi dan sentuhan dari tangan guru tadi. Kira-kira sejauh mana sih tokoh utama ini mampu meningkatkan potensinya setelah mendapatkan motivasi dari guru yang diidolakan itu. Nah, kemudian yang keenam, ada 5 konflik batin. Nah, kita ceritakan konflik batin. Menceritakan konflik batin dari tokoh utama. Dan kemudian ada puncak cerita atau klimaksnya menceritakan keberhasilan tokoh utama dalam manajemen konflik dan dituangkan dalam semangat untuk berubah memperoleh prestasi yang memuaskan. Kemudian ketika nanti penutup bisa memberikan tentang kesimpulan atau refleksi diri. Ini contoh outline Bapak Ibu, dan Bapak Ibu boleh tidak sama dengan ini. Yang kita harapkan pada hari Bapak Ibu sudah memiliki gambaran seperti apa sih kita ingin membuat sebuah tulisan. Sebenarnya banyak kita sudah punya di galeri kita, di HP kita, di WhatsApp kita, kemudian di pikiran kita banyak. Tapi seperti apa? Cara kita menulis kerangkaian seperti apa? Nah, ini mungkin sedikit Bapak Ibu bisa terbantu dari langkah-langkah yang kita buat dan contoh outline yang sudah kita tentukan ini. Ini adalah contoh ketika kita ingin menulis sebuah cerita karangan fiksi, Bapak Ibu ya. Saya yakin nanti boleh Bapak Ibu nanti diubah, tidak apa-apa. Kalau sudah mahir, sudah tahu langkah-langkahnya, ingin mengembangkan langkah, mau tidak apa-apa diubah. Karena ini sifatnya bukan baku, ya, bukan baku. Bisa diubah-ubah dan bisa dikembangkan yang lebih bagus, ya, terkait dengan tata cara penulisan itu. Yang penting kita pada kesempatan ini bagi yang pemula sudah ada gambaran dari motivasi yang dilakukan, yang disampaikan oleh Bu Nur Hasanah, kemudian diperkuat oleh Pak Kabid, Pak Dr. Ahmad. Begitu banyak hal yang harus kita lakukan. Kita menulis tidak hanya kita harus itu di depan meja, tidak. Ketika kita melihat sesuatu pun kita foto, kita videokan. Itu bagian cara-cara kita untuk tadi Bapak memperbanyak inspirasi, ya. Bahkan kita kalau kita terbiasa nyangkur di warung kopi, banyak muncul juga mengenai itu di situ. Mungkin ada hal yang perlu inspirasi di sana. Ini juga pengalaman kami ketika menulis pertama, ketika saya sudah jenuh Bapak Ibu menulis sebuah karya saya, jadi sebuah karya series di ujung penangkat itu, sudah saya tidak bisa nulis apalagi mentok itu, saya tutup laptop saya. Kemudian saya keluar. Nah, keluar saya itu saya bertemu dengan teman-teman untuk merefresh pikiran saya tadi sudah jenuh dengan tulisan yang sudah saya buat. Nah, ternyata Bapak Ibu, ketika kita bergurau, kemudian kita bercakap-cakap, bercerita dengan teman di situ, ternyata juga muncul inspirasi. Sehingga inspirasi itu banyak hal yang dapat kita temukan dari apapun di sekitar kita. Maka ini bagian inspirasi yang mungkin dapat kita tuangkan, dapat kita turunkan dalam sebuah tulisan. Sehingga dengan kata lain, boleh kita dengan melihat film. Oh, karakternya seperti ini ya. Nanti bisa kita edit sedikit tentang karakter itu, kita tuangkan dalam tema pokok yang kita bahas. Membaca buku karangan novel, karangan series, karangan cerpen, itu bagian-bagian untuk tadi menemukan sebuah inspirasi yang kita harapkan. Jadi itu banyak trik, banyak hal yang bisa kita lakukan
bagaimana kita menemukan sebuah inspirasi. Itu Bapak Ibu ya, itu terkait dengan cerpen. Nah, sekarang karangan yang non fiksi Bapak Ibu. Ini kayaknya lebih disiplin ya, lebih sedikit agak tegang karena karangan non fiksi ini karangan yang bersifat faktual, ya. Bukan menghayal lagi, ya. Karangan fiksi itu adalah karya realistis, ya. Seperti buku, berita, biografi, laporan, pengamatan, dan hari ini yang kita harapkan adalah best practice panjenengan. Harapannya itu banyak pengalaman-pengalaman jenengan sebagai guru, baik ketika di dalam kegiatan proses belajar mengajar atau ketika pengembangan PAI-nya di ekstranya yang disampaikan tadi Pak Kabid itu, banyak hal yang bisa kita temukan dan banyak hal yang bisa kita tuangkan dari tulisan kita. Disitulah nanti dari masing-masing sekolah kita, masing-masing guru itu punya pengalaman pribadi-pribadi yang luar biasa yang nantinya bisa menjadi motivasi guru yang lain ketika membaca. Itu harapannya seperti itu. Sehingga nanti baik karangan fiksi maupun non fiksi ini adalah memberikan motivasi dan sebagai buku rujukan dari teman-teman guru yang lain ketika menangani sebuah masalah, ketika meningkatkan sebuah prestasi, ketika terjadi kebuntuan menerapkan terkait dengan pengembangan PAI-nya, ekstranya seperti apa solusinya. Nah itu bagian-bagian nanti yang bisa kita adopsi dari buku-buku panjenengan semua, dari hasil kreativitas panjenengan semua, dari tadi pengalaman pribadi dulu. Ya, best practice itu yang kita harapkan nanti. Nah, Bapak Ibu, ini juga ada sedikit ya trik bagaimana kita akan membuat karangan tulisan fiksi tadi fiksinya. Yang pertama sama, tentukan tema ya. Tema itu tulisan yang jadi pokok bahasan kita. Kemudian tema itu mempertimbangkan keterkaitan isu yang kita buat dengan kebutuhan membaca ya. Kira-kira nanti isunya yang berkembang sekarang itu seperti apa ya. Misalnya permasalahan yang ada di kita untuk mengembangkan pengembangan PA di sekolah kita. Kenapa sih yang satu terkait dengan tafsir yang bagus, sekolahnya juga bagus, ditarik banyak wali murid yang tertarik di sana. Nah ini mungkin yang bisa kita tuangkan karena itu mungkin sebagai apa? Sebagai contoh, sebagai modal ketika di lembaga pendidikan ingin mengembangkan namanya tahfidz dan sebagainya. Ini. Kemudian kekinian. Kemudian tujuan tulisan. Apakah ini tulisan untuk mendidik, menginspirasi atau memberikan wawasan baru? Maka ini yang perlu kita tuangkan di tema. Kemudian yang kedua, topik. Izin Bapak, kurang 5 menit ya. Oke, sudah Bu. Kita percepat ya. Topik dan fokus ya. Harapannya kita harus fokus terhadap tulisan yang kita lakukan. Yang ketiga adalah data atau fakta, Bapak Ibu. Biasanya kalau kita tulis non fiksi itu perlu statistik ya, kutipan ahli, anekdot, dan mungkin ada juga nanti foto-foto yang bisa kita buat. Nah, ini. Kemudian struktur Bapak Ibu. Struktur itu nanti ada 3 poin garis besarnya. Yang pertama, ketika ingin menulis sebuah karangan non fiksi, maka paling tidak pendahuluan. Kemudian isi atau pembahasan, kemudian penutup. Ini 3 poin ini yang harus ada. Dan ini nanti kita kembangkan. Nah, gaya bahasa terkait nanti bisa kita nanti komunikasi dengan guru bahasa Indonesia sehingga nanti kita banyak pengalaman untuk menata konteks bahasa yang benar seperti apa. Nah, ini. Nah, tujuan penulisan itu seperti apa? Sekedar informasi, mengedukasi, meyakinkan atau menghibur. Nah, ini bagian-bagian yang nanti harus kita persiapkan di dalam penulisan kita ya. Nah, dan terakhir Bapak Ibu, maka referensi atau sumber di dalam fiksi ini sangat penting. Karena apa? Mungkin dari teman-teman kita yang ingin mengembangkan atau memperluas pasana pengetahuannya, maka sumber ini bisa dirujuk oleh teman-teman kita ketika kita menulis karangan non-fiksi ini. Nah, itu Bapak Ibu mungkin poin-poin yang dapat kita sampaikan nanti terkait outline-nya. Nanti kita bisa share di grup, mungkin kerangka-kerangkanya seperti apa. Ini kita share sehingga nanti Bapak Ibu sekalian punya acuan di dalam rangka untuk menulis. Baik nanti tentang siswa kita, maupun tentang guru kita, atau mungkin tentang kepala sekolah kita, dan atau mungkin itu tentang outline tentang kepengawasan kita kalau memang ada pengawas. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian,
mari kita mencoba untuk keluar dari zona ketakutan di dalam menulis dengan cara tadi yang disampaikan motivator kita, baik dari Bu Nurul maupun dari Pak Kabit, bahwa apa yang kita dapatkan, ayo kita tulis. Boleh kita langsung menulisnya, boleh kita tuangkan dalam ketika kita dalam direkam, atau boleh kita wujudkan dengan foto-foto, kita wujudkan dengan video dan macam-macam. Itu bagian dari inspirasi yang kita lakukan. Saya berharap semuanya dapat menulis dengan baik, dan poin fokus kita adalah menulis tentang terus berprestasi. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Kalau memang ada tanya jawab, nanti kita serahkan pada moderator Bu Lulu. Pada Lulu, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas paparan yang luar biasa dari Bapak Muhasum. Semoga paparan tadi semakin menguatkan hati kita untuk memulai menulis dan mengizinkan jari jemari kita untuk segera berselancar di kertas putih mengukur keindahan yang abadi. Bapak Ibu, kami mengingatkan bisa mengisi presensi di chat, di kolom chat bisa diisi presensinya Bapak Ibu yang ada pada kali ini. Dan karena keterbatasan waktu, kami hanya membuka 2 penanya saja. Karena sudah kurang 10 menit, monggo yang mau bertanya, kita buka kesempatan 2 orang penanya. Sambil menunggu penanya, saya izin baca pantun. Alam semesta penuh inspirasi, mengasah rasa melalui literasi. Tuliskan semua yang kau rasa, jadikan karya luar biasa. Monggo, Ibu Jazilah dari SMP Probolinggo, resen monggo Bu. Terima kasih, Bu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama ke Bu Nur Hasanah, cukup menarik sekali ini, saudara saya ini. Sangat inspiratif ya untuk menulisnya. Nah, tetapi di sini saya memang pernah nyoba menulis karena saya bukan penulis sebenarnya. Saya tuh bingung untuk menulis begitu itu apa kita harus membuat per bab atau ada kerangka-kerangka begitu. Karena kadang-kala ketika menulis kita sudah menulis, kemudian ada pekerjaan lain kita tinggal. Nah, mau mengulang dari meneruskan dari tulisan itu kadang-kala kita lupa apa sudah yang kemarin apa sudah karena kita tidak membuat kerangka begitu. Bagaimana caranya agar kita itu bisa meneruskan tulisan kita karena kadang-kala kita menulis separuh ada tugas lain, nah akhirnya untuk meneruskan lupa. Mungkin ada trik, Bu Nur Hasanah. Mungkin itu saja dari saya yang Bu Nur Hasanah. Kemudian yang pertanyaan kedua langsung kepada Pak Muhasun. Tadi di situ sudah dijelaskan sama Pak Muhasun tentang alur, alur cerita agar kemudian ke yang akhir, kemudian ke tengah. Jadi apakah ketika saya menuliskan alur itu Pak juga sama? Kita membuat sebuah sebuah kerangka agar memicu inspirasi kita untuk lebih terarah begitu Bapak. Karena memang menurut saya kita memang bukan penulis, jadi bingung untuk menulis. Nah, mungkin beda dengan Pak Muhasan. Kalau Pak Muhasan sudah menuliskan sebuah pulpen saja sudah bisa beberapa halaman begitu. Beda dengan kita. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bunda Khasana lanjut sama Pak Mahfum nanti ya. Saya bantu jawab berdasarkan pengalaman saya Bu Jazila. Kalau saya sih ketika memiliki ide saya itu sudah merancang seperti saya nanti nulisnya ceritanya seperti ini dan berakhirnya seperti ini. Nah seperti itu. Jadi saya biasanya saya itu awal nulis itu ya kerangka itu dulu yang saya buat, kerangka besar kayak gitu. Nah kemudian kalau kejadiannya seperti Bu Jazila, tiba-tiba harus mengerjakan sesuatu. Kalau saya masih punya ide dan saya berada di depan laptop, posisi saya menulis, saya akan teruskan dulu menulis saya. Sampai saya benar-benar bosan menulis. Ketika saya bosan menulis, tapi masih ada pikiran untuk mengerjakan tugas lain dan ada ide yang harus saya tuangkan. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya merekam.
Kemudian saya biasanya ngasih tulisannya itu seperti ini. Ngasih namanya itu lanjutan dari gitu Bu. Jadi nanti itu yang saya tuliskan. Nah, suatu saat saya pernah waktu itu saya naik sepeda. Jadi dalam perjalanan gitu loh, naik sepeda motor. Jadi saya kayak tiba-tiba, oh iya, itu harusnya tulisannya seperti ini ya. Saya berhenti dulu. Saya berhenti, saya ngomong-ngomong sendiri, saya rekam sendiri. Saya nggak memikirkan orang lain memikirkan apa tentang saya. Yang penting apa yang ada dalam pikiran saya keluarkan semua dulu. Setelah itu baru saya berangkat lagi. Jadi yang paling banyak membantu bagi saya itu merekam. Apalagi kita sebagai seorang ibu ya. Banyak hal yang harus kita kerjakan. Nah, ketika seperti itu, andalan saya hanya merekam, Bu. Itu sudah. Dan saya kasih tulisan. Oh, ini lanjutannya ini. Kemudian saya merekam lagi, di mana nanti saya harus ngetiknya. Saya kasih tanda lagi. Sesuai dengan yang saya inginkan. Seperti itu, Bu Jazila. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, oke. Terima kasih Bu Nur. Oke. Saya coba juga Bu Nur. Nanti saya setiap kemana saya rekam. Oke, siap, Iya. siap. Itu ada trik. Itu yang paling gampang untuk ibu-ibu itu Iya. sudah, Bu. Trik yang luar biasa. Oke. Monggo Pak Masum, pertanyaan yang Oke, kedua. terima kasih Bu Zazila. Sebenarnya Bu Zazila sudah menulis kan? Sudah sebenarnya itu. Terkait alur atau plot itu, ini kan bisa kita kemas. Terkadang kita untuk pemula itu, kita tidak tahu Bu, apa itu alur maju, apa itu alur mundur, apa itu campuran. Tapi yang jelas ketika kita menulis seperti di samping Bu Jazila, kadang-kadang kita mengingatkan masa lampau, sekarang, kadang-kadang besok lagi kita akan mengubah latar itu. Boleh Bu. Itu bagian apa? Latar campuran namanya. Alur yang bersifat campuran. Sebenarnya Ibu bisa lakukan dan boleh jangan lakukan. Nah itu sudah jangan lakukan, sebenarnya tinggal kita menuangkan saja. Tinggal kita kemas bagaimana alur itu bisa menarik sedemikian rupa. Itu sudah Bu, tinggal jenengan ayo kita poles ya, kita poles. Untuk sementara karena kita pemula, jangan berpikir kira-kira alur seperti apa, jangan pikir dulu. Torehkan saja dulu. Kalau ingat ketika dulu ditulis dulu. Nah, ketika sekarang ditulis sekarang. Karena Pak nanti itu akan terkemas dan akan terbaca, oh ternyata nanti yang baca yang menentukan ini adalah alur campuran. Itu Bu Nur Hasanah ya, Bu Jazila ya, terkait tadi terkait alur atau plot yang kita buat. Jadi tidak usah ragu-ragu. Daripada nanti kita pengen alur maju atau alur mundur, kita tidak tahu strateginya. Nah, lebih baik kita tuangkan saja, nanti akan terbaca juga karangan di alur pada atau plot penjelasan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempoles biar alur atau plot itu menjadi menarik. Luar biasa Bu Jazila, tinggal dikembangkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Masum. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Zazila. Apakah masih ada yang mau bertanya? Dan mencatat kembali, mohon Bapak Ibu bisa mengisi link presensi yang sudah di-share di kolom chat. Karena waktu juga tinggal 3 menit, seperti bagaimana jadwalnya kita akan diselesaikan jam 17.00. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu tetap bisa bertanya di grup WA, karena kita ada grup WA untuk indikator terus berprestasi. Bapak Ibu jangan takut-takut untuk berkonsultasi dengan para pakar-pakar yang sudah luar biasa. Dan insya Allah beliau akan sangat sangat dengan senang hati untuk membantu kita yang mungkin sedang berproses untuk menulis. Bisa kita akhiri jika memang tidak ada pertanyaan. Pak Taufik mungkin ada tambahan? Cukup Ibu. Cukup. Baik, sebelum kita akhiri, saya bacakan quotes ya dari Stephen King. Kita tidak harus menunggu datangnya inspirasi itu. Kita sendirilah yang menciptakannya. Kemudian dari Kunto Wijoyo, syarat menjadi penulis ada 3, yaitu menulis, menulis, dan menulis. Mungkin itu yang harus kita kita ingat, ternyata menulis itu bahkan semudah bernafas. Kalau lihat dari kata-kata dari semua yang saya makan pemateri, sebetulnya menulis itu semudah bernafas karena semua yang kita lakukan bisa kita tulis. Tinggal kita aja belum pernah memulai sehingga kayak sulit. Kalau bagi yang sudah pernah, itu mudah sekali.
Baiklah, kurang lebihnya kami selaku Sebentar boleh, moderator. mungkin sebelum Nggih, ditutup, monggo. Nggih, Bapak oh ya, Ibu, mungkin ada ini closing statement ya. kata penutup dari narasumber, monggo Oke, Bapak Muasum saya, sama Bu Nur Hasanah. oke, terima Siap. kasih Bu Lulu. Nggih. Sebelum nanti kita akhiri Bapak Ibu, nanti kita akan share materi-materi kita tadi, Siap, baik siap. materi dari Bu Nur maupun dari saya, dan sekaligus nanti kita share juga tata cara penulisan dan bagaimana jumlah halaman dan sebagainya, sehingga nanti Bapak Ibu sudah mulai dapat menulis dengan baik. Baik, sebagai closing statement, saya akan menyampaikan sebuah petikan kata, yaitu berpikir dan berkata yang positif. Sesungguhnya pikiran dan perkataan yang positif itu adalah bagian dari doa. Jadi ketika kita menulis sesuatu yang positif, maka sesungguhnya kita sudah berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, saya tidak mau kalah dengan Bu Lulu, ada pantun bagi kita semua. Pagi menulis dengan hati gembira, buku terbuka, pena menari. Menebar manfaat adalah cita-cita, dan tulisan ilmu tersaji. Yang kedua, menggores pena di atas kertas. Kata demi kata tersusun rapi. Menulis ilmu untuk warisan terbatas, biarkan inspirasi terus mengalir dan pasti. Terima kasih untuk statement saya. Bu Nur Hasanah, monggo. Saya tidak bisa membalas pantun dari Pak Muhasem, saya cuma mau memberikan quotes untuk hari ini. Prestasi bukan tujuan akhir, tetapi bukti dari usaha keras dan dedikasi tanpa henti. Teruslah berprestasi karena pembelajaran tak pernah berhenti. Itu dari saya. Terima kasih semuanya. Semangat untuk menulis, semangat untuk berliterasi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terakhir ya, kita copy paste terus kutegak perlahan, mencari inspirasi untuk tulisan. Dengan pena di tangan, kutuangkan semua pikiran. Terakhir, ikan teri dimarinasi. Cukup sekian, terima kasih. Kami mohon maaf ada salah-salah kata sebagai moderator, baik kami maupun Pak Taufik Rahman dalam memandu kegiatan ini. Kami akhiri. Sebelumnya mungkin ada foto ya Mbak Dinda atau Mbak Nesa? Silakan kameranya Monggo. terlebih Monggo dahulu. didokumentasi dulu nggih kegiatan ini. Salam literasi. Salam Pais literasi. Jatim berkarakter. Pais Jatim pasti bisa, Pais Jatim luar biasa. Oke, silakan baik dibuka kameranya Bapak Ibu semuanya. Di sini ada 2 slide, ditahan terlebih dahulu. Kami tunggu 5 detik untuk menyalakan kameranya biar sama-sama terdokumentasikan. Baik Bapak Ibu, ditahan terlebih dahulu karena tidak tahu ada di slide yang keberapa nih Bapak Ibu, nanti takutnya tidak terfoto. Kami hitung sampai dengan 3. Baik, dulu dari slide yang pertama. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Salam literasi, tangan membentuk huruf L. Salam literasi. Oke, selanjutnya slide yang kedua, salam literasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bisa dilanjut di grup WA nggih kalau konsultasi monggo. Baik, Assalamualaikum. Bapak Ibu, kita bertemu lagi di hari Kamis Siap. sama jam 3 sore. Silakan mempersiapkan diri karena nanti di akhir in 2 para fasilitator akan memilih satu narasumber sebagai presentator. Itu saja. Terima kasih. Zoom akan kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.